Nicholas Nevan Kurniawan dari 12A3 26, Vincent Davis Leonardjung dari kelas 12A3 absen 32. Sebelum mulai podcast hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan para penguji kita. Penguji materi adalah David, penguji bahasa adalah Maria. Presentasi ini akan berlangsung selama 20 menit dan akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab dari penanggap penguji dan audiens. Pertama-tama, tanya jawab akan diberikan kepada para penanggap yang terdiri dari siswa kelas 11 selama 10 menit. Sesi ini kemudian akan dilanjutkan oleh para penguji dengan waktu selama 20 menit. Audiens yang hadir silakan untuk menanggapi pertanyaan kalau menjawabnya. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita menanggapi presentasi dari para penyanyi. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Pada hari ini kami dari kelompok 41 akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan dari teman-teman saya, Cuk dan kelas 85. Dalam presentasi ini akan dibagi ke dalam 4 bagian. Pada bagian pertama dimulai dengan pendahuluan, kemudian dilanjut dengan metode penelitian, dan dilanjut kembali dengan analisis data, dan setelahnya penutup. Sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa limbah masih menjadi suatu permasalahan di Indonesia. Limbah sendiri dapat didefinisikan sebagai bahan pembuangan atau sisa dari proses ataupun kegiatan industri maupun domestik. Limbah jika dibiarkan begitu saja tanpa ada pengolahan, maka akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Di antaranya adalah penurunan kualitas air, kemudian polusi udara, dan juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain daripada itu, juga limbah dapat berdampak dari segi kesehatan maupun segi perekonomian. Melihat adanya dampak-dampak negatif tersebut, tentu perlu adanya pemanfaatan. Dan salah satu pemanfaatan yang kami pilih adalah menggunakan limbah sebagai bahan dasar pupuk organik cair. Pada tahun 2021, diketahui bahwa konsumsi telur di Indonesia mencapai 32.228.285.600 kg, di mana angka tersebut berbanding lurus dengan limbah cangkang telur yang dihasilkan. Limbah cangkang telur yang dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengolahan menghasilkan emisi gas yang bau, dan hal tersebut menyebabkan polusi udara. Kemudian, di dalam cangkang telur juga mengandung kalsium karbonat, di mana kalsium karbonat ini menyebabkan polusi udara. Dan salah satunya adalah penurunan kualitas air yang disebabkan oleh aktivitas mikroba. Di dalam cangkang telur sendiri mengandung 95% kalsium karbonat, kemudian 3% fosfor, dan 3% unsur lainnya, seperti natrium, kalium, dan juga magnesium. Nah, melihat bahwa tingginya kandungan kalsium pada cangkang telur, maka hal tersebut berpotensi sebagai penyerap. Penyerap dalam hal ini adalah membantu proses pengomposan dengan mempermudah penyerapan aktivator. Kalsium adalah salah satu unsur makro bagi tumbuhan, dan tumbuhan yang mengalami kekurangan kalsium akan menyebabkan mereka mengalami penyakit kerdil ataupun pertumbuhan yang terhambat. Sempat saya singgung mengenai unsur makro. Unsur makro sendiri dapat didefinisikan sebagai unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian unsur makro ini juga meliputi karbon, oksigen, nitrogen, kalium, kalsium, magnesium, fosfor, dan juga sulfur. Melihat banyaknya unsur makro yang dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut, mengandalkan kalsium saja tidaklah cukup. Maka dari itu kami memilih kulit nanas sebagai bahan pelengkap dari cangkang telur. Pada tahun 2017 diketahui bahwa konsumsi nanas di Indonesia mencapai 124.155.952 kg. Angka yang sangat besar tersebut juga berbanding lurus dengan limbah nanas yang dihasilkan. Limbah nanas ini juga berdampak negatif bagi lingkungan. Di antaranya adalah pelepasan gas rumah kaca seperti metana dan juga polusi udara. Di dalam kulit nanas sendiri mengandung 0,7% nitrogen, kemudian 19,98% kalsium, dan juga 0,03% natrium. Dalam
kulit nanas ini kami berfokus pada nitrogen yang dikandung oleh kulit nanas, dan kami mengharapkan nitrogen tersebut dapat melengkapi unsur yang tidak dimiliki oleh cangkang telur. Nitrogen sendiri berperan dalam sintesis klorofil dan juga merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman seperti batang, daun, dan juga akar. Kemudian masuk ke tujuan penelitian. Pada penelitian ini kami berfokus untuk mengetahui efektivitas POC. Kami ingin mengetahui manakah komposisi POC yang paling efektif untuk menunjang pertumbuhan tinggi tanaman. Apakah itu komposisi dengan bahan dasar cangkang telur saja, kulit nanas saja, atau justru campuran antara keduanya, antara kulit nanas dan cangkang telur. Kemudian kami juga ingin mengetahui bagaimana pengaruh pupuk organik cair pada tanaman. Apakah tanaman yang diberikan pupuk organik cair tersebut dapat bertumbuh dengan maksimal atau justru sebaliknya. Dengan adanya tujuan penelitian, tentu kami juga memiliki hipotesis pada hasil penelitian kami. Kami menduga bahwa pupuk organik cair, campuran kulit nanas dan cangkang telur merupakan pupuk organik yang paling efektif dalam menunjang pertumbuhan tanaman tomat. Hal ini didasari dari kami yang menganggap bahwa dengan mencampurkan kedua bahan tersebut, tentu kandungan unsur makro yang dimiliki akan lebih lengkap dibandingkan dengan POC berbahan dasar kulit nanas saja atau cangkang telur saja. Kemudian kami juga menduga bahwa POC akan berpengaruh pada tanaman. Tentunya kami memiliki anggapan bahwa pengaruh tersebut merupakan pengaruh yang baik, di mana dapat memaksimalkan pertumbuhan tanaman. Sekarang masuk ke variabel penelitian. Dalam penelitian ini dibagi ke 3 variabel. Yang pertama variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi. Dan variabel bebas dalam penelitian ini adalah komposisi POC. Komposisi yang pertama adalah komposisi POC dengan bahan dasar cangkang telur saja. Kemudian yang kedua adalah komposisi POC dengan kulit nanas saja. Dan yang ketiga campuran antara kulit nanas dan cangkang telur. Kemudian masuk ke variabel kontrol. Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan. Hal tersebut dimaksudkan agar variabel bebas dan variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Dan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah volume POC, media tanam, jumlah air, dan juga kondisi lingkungan. Kemudian masuk ke variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi. Dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah tinggi tanaman tomat. Selanjutnya akan masuk ke bagian metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Nicholas Stefan Kurniawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Pertama, saya akan menjelaskan metode pembuatan POC dari cangkang telur. Ada 4 langkah. Langkah pertama adalah memasukkan ke dalam komposter 1 kg cangkang telur yang sudah diolah menjadi bubuk. Maksudnya adalah dari telur yang sudah diolah, cangkang telurnya sudah dihaluskan, kemudian dikeringkan. Kedua, tambahkan 300 gram gula merah, 150 ml M4, dan 1 liter air ke dalam komposter. Ketiga, aduk hingga rata dan tutup komposter hingga rapat agar proses fermentasi dapat berjalan dan unsur yang berada dalam cangkang telur dapat dipecah. Keempat, tunggu 14 hari dan komposter diaduk 3 hari sekali. Setelah 14 hari, POC sudah dapat diambil. Metode pembuatan POC kulit nanas juga ada 4 langkah. Pertama, cincang 1 kg kulit nanas, kemudian campurkan dengan air 1 liter. Kedua, tambahkan 300 gram gula merah dan 150 ml air 4, kemudian masukkan ke dalam komposter. Ketiga, aduk hingga merata dan tutup komposter hingga rata agar proses fermentasi dapat berjalan dan unsur yang ada dalam kulit nanas dapat dipecah. Terakhir, tunggu 14 hari dan komposter diaduk 3 hari sekali. Setelah itu, setelah 14 hari, POC sudah dapat diambil. Adalah metode pembuatan POC campuran. Langkah pertama, masukkan 500 gram cangkang telur yang sudah diolah menjadi bubuk dan cincang 50 gram kulit nanas, kemudian masukkan ke dalam komposter. Kedua, tambahkan 300 gram gula merah, 150 ml air 4, dan 1 liter air, kemudian masukkan ke dalam. Tiga, aduk hingga merata, tutup komposter hingga rata agar proses fermentasi dapat berjalan dan unsur yang berada dari
bahan tersebut dapat dipecah. Terakhir, tungguin 14 hari dan komposter diaduk 3 kali sehari. Itu 14 hari, POC sudah dapat diambil. Sekarang saya akan menjelaskan metode perawatan tanaman hama. Pertama-tama, saya akan menjelaskan cara kalian mendapatkan jumlah sampelnya. Kalian menggunakan feather, yaitu N-1 dikali N-1 lebih besar sama dengan 15. Ini adalah jumlah perlakuan dan N adalah jumlah sampel. Dengan 4 perlakuan, maka mendapatkan jumlah sampel totalnya adalah 24 sampel dengan 6 sampel untuk setiap perlakuan. Setelah itu, saya akan menjelaskan metode perawatan tanamannya. Yang pertama, kalian menyemai selama 21 hari dulu tanamannya di media semai. Setelah itu, kalian pindahkan ke polybag. Setelah dipindahkan ke polybag, kalian mulai menyiram dengan POC. Setiap tanaman diberikan 100 ml campuran antara POC dengan air. Dengan POC dan kambing air 1:9. Setelah itu, pemberian POC dilakukan setiap 1 minggu sekali. Pencatatan tinggi dilakukan selama 3 hari sekali selama 24 hari. Analisis data selanjutnya akan dijelaskan oleh Habib. Terima kasih Evan. Sekarang saya akan menjelaskan hasil dan analisis data dari penelitian ini. Nah, untuk mempermudah visualisasi, kami menyimpulkan penelitian kami dalam 2 buah grafik dan juga 1 buah tabel. Nah, kita akan masuk ke grafik yang pertama, yaitu grafik rata-rata tinggi tanaman dari hari ke hari. Bila kita lihat di sini, terlihat bahwa pada hari pertama, POC campuran menjadi POC yang paling efektif. Hal ini terlihat karena pertambahan giginya yang paling besar. Namun, setelah 6 hari tersebut, terlihat juga kalau kecamatan turunlah yang menjadi POC yang paling efektif. Dengan POC campuran mulai mengalami penurunan. Akibatnya bisa dilihat di tabel. POC campuran telur memiliki rata-rata tinggi akhir yang paling tinggi dengan tinggi 4,2 cm. Kemudian disusul dengan tanaman yang diberikan POC campuran dengan rata-rata 4 cm. Dan kemudian disusul oleh tanaman pokok, yaitu tanaman tinggi yang 8 cm. Dan kemudian disusul oleh tanaman yang diberikan POC nanas dengan tinggi akhir 2,9 cm. Nah, bila kalian jeli dalam melihat grafik tadi, kalian akan sadar kalau pada hari ke-6 tanaman yang diberikan POC nanas itu sudah berubah. Nah, hal ini dikarenakan pada hari ke-6 semua tanaman POC nanas ini mengalami kematian. Sedangkan 4 dari tanaman POC campuran juga mengalami kematian. Nah, maka bisa dilihat di grafik akhir pertambahan tinggi. Terlihat kalau pertambahan tinggi yang paling banyak terjadi pada tanaman yang diberikan POC campuran telur dengan pertambahan sebesar 1,45 cm. Nah, kemudian pertambahan tinggi yang kedua besar adalah tanaman yang diberikan POC campuran dengan pertambahan tinggi sebesar 1,2 cm. Nah, namun perbedaannya tidak signifikan dengan kelompok kontrol yang perbedaannya hanya 0,02 cm saja. Dan pada kali POC tanaman yang diberikan POC nanas masuk mati pada hari ke-6, maka tanaman tersebut hanya mengalami pertambahan tinggi yang paling sedikit, yaitu hanya sebesar 0,3 cm saja. Nah, tentu dari hasil ini didapatkan kalau POC campuran rumah yang paling efektif. Dan tentu hal ini tidak sesuai dengan hipotesis kami. Karena satu, tidak kami juga kalau tanam POC akan berberilaku positif terhadap pertambahan tinggi. Tapi kedua, kami juga kalau POC campuran yang akan menjadi POC yang paling efektif. Nah, kami menduga ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari penyimpangan ini. Tapi hal yang paling kami yakini adalah tingginya kadar alkohol pada POC nanas dan juga pada campuran. Nah, sebelumnya ada bagian adalah kita mengetahui reaksi pembentukan alkohol dan juga reaksi pembentukan alkohol. Reaksi pembentukan alkohol ini terjadi pada tahap acidogenesis, di mana gula atau karbohidrat C6H12O6 diolah menjadi etanol dan juga CO2. Sedangkan bisa dilihat di sini pada tahap acidogenesis yang merupakan tahap setelah acidogenesis, etanol akan diubah menjadi yang asetat. Nah, kami menduga kalau pengolahan
menjadi penyebab dari banyaknya alkohol yang dihasilkan. Karena pada awalnya, di jurnal yang kami jadikan sebagai acuan, seharusnya sampah yang diolah adalah perbandingan 1:1 antara eceng gondok dan juga kulit nanas. Namun kami ubah jadi sama kulit nanas. Maka terjadi surplus atau penambahan karbohidrat yang diolah sehingga terjadi banyak etanol yang seharusnya. Walaupun seharusnya secara teori ini bukan sebuah masalah, apabila waktu pengolahan cukup, kami tetap menggunakan waktu pembuatan yang tidak menghabiskan di jurnal, yaitu 14 hari. Oleh karena itu bisa disebutkan karena waktunya terlalu cepat, akhirnya etanol ini belum sempat diolah menjadi asetat. Ini sangat banyak sekali etanol dalam kandungan teori ini. Selanjutnya untuk akan dijelaskan oleh saya. Terima kasih teman-teman. Saya akan berpresentasi dan menjelaskan kesimpulan kami. Yaitu pertama, pH campuran telur adalah pH yang paling efektif. Hal ini dapat dilihat dari tanaman yang diberi pH campuran telur mengalami pertumbuhan tinggi yang paling besar, yaitu 1,45 cm. Kedua, pH kulit nanas mengandung alkohol terlalu tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tanaman yang diberi pH tersebut semuanya mati. Ketiga, alkohol berbanding lurus dengan pH campuran. Maksud dari kalimat ini adalah pH campuran akan memiliki alkohol walaupun lebih sedikit dari pH kulit nanas, sehingga tanaman yang diberi pH campuran juga dapat yang mati dan sisanya mengalami pertumbuhan yang tidak signifikan, hampir sama dengan tanaman alkohol. Saran kami untuk peneliti selanjutnya adalah untuk memperhatikan kadar gula dan memperhatikan waktu fermentasi. pH yang kami buat yaitu pH kulit nanas dan pH campuran memiliki kadar gula yang terlalu tinggi. Dengan kadar gula yang terlalu tinggi, maka alkohol yang dihasilkan juga akan lebih banyak. Tapi kalau alkohol yang lebih banyak dihasilkan, maka proses fermentasi akan berpanjang. Tapi kami masih menggunakan proses fermentasi yang sama, sehingga pH yang dihasilkan memiliki alkohol yang terlalu tinggi dan tanaman yang diberikan kedua pH tersebut berpanjang. Oleh karena itu, jika peneliti selanjutnya memperhatikan kedua hal ini, maka kesalahan ini tidak akan berulang lagi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah dan terima kasih. Baik, terima kasih. Setelah 1 atas penjelasan dari hari ini. Sekarang diberikan waktu 10 menit untuk menentukan tersebut. Baik, nama saya Kegiatan Keju Citagiri, nomor absen 10 dari kelas 11 IPA 5. Saya ingin mengapresiasi kelompok 41 RPD karena telah berhasil menyelesaikan RP untuk tahun ini. Saya juga ingin memberi komen, presentasinya sudah menggunakan gambar-gambar yang menjelaskan seperti gambar nanas, telur, dan campuran-campuran itu sudah bagus untuk menjelaskan apa yang ingin dipresentasikan. Presenter juga sudah mampu menjelaskan materi dengan lancar, namun ada juga yang kadang gerakannya masih kaku atau suaranya kurang kencang. Untuk satu pertanyaan yang ingin saya berikan, itu satu, tadi mungkin belum dijelaskan apa itu EM4. Terus satu lagi, mengapa harus menggunakan gula. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, EM4 adalah sebuah bioaktivator, di mana di dalamnya itu terdapat berbagai bakteri-bakteri pengurai, dan memang umumnya digunakan sebagai pengurai dalam pembuatan cair. Dan gula ini diperlukan karena itu sebagai makanan bagi EM4 tersebut, agar mereka bisa berproses dengan baik. Ini dari saya. Nama saya Deddy Sanjo dari kelas IPA 5, absen 5, dan saya pertama kali juga akan mengapresiasi kelompok ini karena telah menyelesaikan RP dan juga presentasi yang sangat menarik dengan gambar-gambar dan ilustrasi yang kombinasi warna juga enak membaca, jadi nggak penuntutan semua, dan saya sungguh mengapresiasi itu, dan juga para presenter telah presentasinya dengan confident dan baik. Untuk pertanyaan saya adalah menurut kalian kenapa POC yang diberikan campuran telur paling efektif daripada POC campuran? Apakah ada kandungan-kandungan tertentu yang membuat tinggi tanaman itu lebih tinggi atau bagaimana? Terima kasih.
sumber tidak mengandung alkohol yang terlalu banyak. Jika tadi sudah dijelaskan bahwa tanaman yang diberi POC campuran dan POC kulit nanas semuanya mati atau terhambat pertumbuhannya karena gula yang berlebihan dan menghasilkan alkohol yang berlebihan. Tapi cangkang telur tidak mengandung gula sehingga alkohol yang tidak dihasilkan tidak terlalu banyak dan tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Cangkang telur juga mengandung kalsium yang bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman. Yang dari saya itu. Untuk menindaklanjuti tadi jawaban pertanyaan sebelumnya, saya bertanya mengapa kadar alkohol itu dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Alkohol dalam POC itu digunakan untuk sterilisasi. Namun apabila berlebihan, memang alkohol ini dapat menyebabkan dehidrasi bagi tanaman, menyebabkan tanaman tersebut layu. Sekian saya. Nah, tadi untuk pembuatan POC itu dilakukan selama 14 hari kalau tidak salah tadi, dan setiap 3 hari itu dia dihabiskan. Terus pertanyaan saya adalah kenapa kalian pilih waktu-waktu ini dan bagaimana cara kalian tahu bahwa POC yang kalian sudah buat itu udah jadi kayak mengenai jadi gitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, cara menentukan waktu dan juga mengetahui kapan sudah jadinya, kami mengacu pada jurnal yang sudah kami baca dan kami sudah mengikuti prosedurnya persis seperti jurnal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Yopinya juga atas pertanyaannya. Sekarang lanjutkan dengan saya jawab, mulai dari multi materi yaitu unit, lalu dilanjutkan oleh multi bahasa yaitu Terima kasih. Kita coba ya. Mana jauh? Kayu, yang paling jauh, nggak apa? Saya belum nanya apa. Oke, baik. Yang pertama, ini putar saya dulu kalau saya. Karena sudah meneliti selama 6 bulan lengkap dengan percekcokan dan ada cekcok di lokasi. Oh ada, yang dua jawab enggak, kamu doang yang jawab cekcok. Tentu dengan banyak sekali drama perjalanan dan segala macam. Selamat karena sudah sampai di sini. Tidak mudah gitu kan ya. Oke, nah pertanyaan saya yang pertama sebelum tentang materi. 1 atau 2 ya? Pengalaman apa yang paling berkesan buat kalian selama meneliti dan menyusun? Pengalaman apa dan kenapa? 1 atau 2 orang? Menurut saya sendiri, sebenarnya pengalaman yang paling berkesan itu ketika menyelesaikan jurnal itu. Mengapa? Karena menurut saya dari sini saya belajar tentang kepemimpinan. Bukan tentang kepemimpinan dari kelompok, namun kepemimpinan dari diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa melawan rasa malas dan juga ikut berkontribusi dalam menyelesaikan jurnal tersebut. Kalau dari saya, mungkin lebih ke proses pembuatan jurnal dan juga penelitian. Karena waktu mungkin pas SMP saya tuh pernah melakukan kegiatan research paper juga, tapi saya rasa masih ada banyak ketidaktahuan tentang pembuatan jurnal dan ketidaktahuan tersebut akhirnya mendatangi saya kembali dan memaksa saya untuk berpikir secara kritis dan juga ya, secara lebih dalam mengetahui bagaimana sebuah jurnal itu bisa dibuat dari dahuluan dan sampai ini atau bahkan juga bisa dapat bersama. Jadi saya merasa sangat berkesan karena saya rasa kemampuan tersebut nanti akan sangat bermanfaat bagi saya. Oke, terima kasih Ibu Sweet dan Ibu Snefan deh sekalian. Itu menurut saya yang paling berkesan tuh ketika saya secepatnya juga, karena setelah menyelesaikan semua proses ini saya belajar mengenai cara melakukan penelitian berikutnya serta mendapatkan berbagai kemampuan yang berharga, yaitu
kemampuan berpikir secara kritis, kemampuan analisis, serta pantang menyerah. Pak Nopira berarti sempat menyerah ya? Sempat mau menyerah nggak di waktu ini? Oke, pantang menyerah ya. Oke baik, terima kasih. Leadership, pantang menyerah, kemudian berpikir kritis itu nggak bisa dipelajari di kelas biologi fisika kan? Dia harus kayak gini tentang belajar banyak hal. Nah sekarang Bilik ingin mengkonfirmasi saja sih jurnalnya sudah bagus, sudah disusun dengan runtut begitu. Hanya beberapa hal yang mungkin saya perlu klarifikasikan. Yang pertama, ini kamu tadi ada statement jurnalnya udah diukur sama guru pembimbing ya? Sudah, cuma belum dikasih keterangan di 7 tanggal ya. Oke. Di sini kalian menuliskan bahwa alkohol berbanding lurus dengan kandungan apa tadi ya Pak? Ada kalian menulis statement alkohol berbanding lurus gitu kan? Nah itu berbanding lurus dengan apa? Lo dilihatnya dari mana ya? Kan kalian nggak ngurus sekedar alkohol kan? Nah kamu tahu dari mana POC kamu itu yang kulit nanas itu alkoholnya lebih tinggi, yang cangkang itu lebih tinggi itu kamu dari mana? Betul. Bu, jadi kalian mengetahuinya tuh dari tanggal kematian tanamannya Bu. Kalau dari tanamannya diberi pada kulit nanas, matinya 3 sampai 6 hari setelah diberi POC. Kalau yang diberi POC campuran, matinya ada 2 di pertengahan penanaman dan 2-nya lagi matinya di dekat-dekat akhir penanaman. Setelah itu masih ada 2 yang hidup juga, jadinya tanamannya tidak terlalu kena banyak alkohol. Dan POC campuran juga kan kadar kulit nanasnya kan 50% dari yang kulit nanas. Oke. Yang paling mati terakhir siapa? Yang mana? Yang paling mati terakhir tanaman yang dikasih apa? Campuran. Kok enggak tanaman yang tidak dikasih POC? Kan dia enggak minum alkohol. Dan alkoholnya itu buruk bagi tubuh. Ya kan? Jadi kan ada 4 variabel kan yang nggak minum alkohol nih ambil ya namanya. Terus habis itu yang POC cangkang, POC kulit nanas sama campuran ya kan? Kalau di POC semuanya ada alkoholnya kan? Tapi yang mati ternyata yang tidak mati adalah ya cangkang telur. Padahal tetap POC juga menghasilkan alkohol. Artinya kalau dugaannya alkohol yang nggak mati ya POC, ya nggak? Benar nggak? Tapi kami rasa itu lebih kadar gulanya karena telur itu tidak memiliki kadar gula awal yang terlalu tinggi kalau kita atas dari ya kalau atas. Tapi POC yang cangkang telur itu dikasih gula, jadi gulanya kan? Nah, tetap ada alkoholnya kan? Kan kita udah praktik untuk dikasih gula, dikasih bakteri akan menghasilkan alkohol. Nah ini maksudnya kamu yakin banget bahwa tanaman ini mati karena kadar alkohol yang berbanding lurus. Kamu melihatnya dari mana? Referensinya apa nih? Jadi sebenarnya pertamanya ada 2 juga. Pertama adalah POC tanahnya, maksudnya pH tanahnya dulu. Kemudian yang kedua itu dari alkohol. Yang pH tanah kami membuat itu jadi bukan alasannya karena kami sudah mengukur pH tanahnya dan untuk pH tanah dari POC campuran dan kulit nanas itu 6,5 dan campur itu 7. Sedangkan untuk pH optimal tanaman itu 6 sampai 7. Nah, kemudian mengapa kami yakin itu karena alkohol? Karena kami sudah juga membaca jurnal-jurnal sebelumnya dan melihat bahwa alkohol itu memang bisa mematikan tumbuhan. Dan kami juga sempat merubah sedikit komposisinya yang mengakibatkan mungkin gulanya menjadi lebih tinggi. Jadi dari jurnal yang kalian baca itu kayaknya belum dicantumin di sini nih, gitu ya. Belum dicantumkan bahwa kamu punya referensi
jurnal-jurnal yang mendukung bahwa kalau VOC kadar gulanya tinggi maka alkoholnya, saya belum lihat di sini, nanti koreksi kalau saya salah. Nah, kamu tuh boleh mengatakan bahwa ini kemungkinan mati karena mabuk alkohol gitu ya, itu boleh, cuma harus ada referensinya. Kalau ini kan masih dugaan. Nah, kalau dugaan, makanya saya tanya, kamu yakin nggak itu alkoholnya memang mereka matinya karena alkohol? Ya. Jadi harus ada referensi di sini. Oke. Lalu yang selanjutnya, memang kenapa sih kalau tanaman ini kena alkohol terus mati itu kenapa? Apakah tanaman yang mabuk atau bagaimana? Tadi udah ditanya kan, tapi kalau saya gali lebih dalam, apa korelasi alkohol dengan kematian tanaman? Sejauh yang dibaca aja, sejauh yang dibaca dari jurnal-jurnal. Kalau saya belum benar. Jadi kan tanaman kalau menyerap alkohol bisa kena dehidrasi, jadi tanamannya mati. Dehidrasinya kok gimana? Membaca kenapa alkohol bisa menyebabkan tanaman dehidrasi itu udah ada referensinya belum? Belum. Nah, oke, nanti ditambahkan ya. Gak apa-apa kamu bilang tanamannya karena dehidrasi. Kalau dugaan saya ini dehidrasi merusak membran sel, lalu selnya rusak tanamannya mati. Tapi itu tetap kamu harus mengacu dari pembahasannya siapa referensi. Ya. Oke, lalu kamu ada jurnalnya nggak ya? Kamu bawa jurnalnya kan? Saya tuh baca jurnal di halaman 9 gitu ya. Ada satu kalimat yang mengatakan POC berbahan dasar cangkang telur mengalami pertumbuhan yang hampir sama dengan tanaman yang tidak diberi POC. Di paragraf pertama, bagian paragraf pertama bagian akhir. Tapi di sebaliknya, ini jurnalnya ya, kan ada jurnal di halaman 9. Yang bagian sini kamu bilang bahwa POC dengan dasar cangkang telur pertumbuhannya hampir sama dengan yang tadi dikasih POC. Tapi di sebelahnya, sebelah ini, kamu bilang POC yang diberi cangkang telur mengalami pertumbuhan paling tinggi dibandingkan yang lain-lainnya. Itu agak kontradiktif. Itu salah ketik atau gimana? Kemungkinan besar itu sebetulnya sama tulis harusnya campur. Harusnya ya. Campuran. Yang mana ya? Oh, yang campuran yang kalau paragraf yang ini ya. Yang POC campur cuma ada satu dulu mengalami metodenya yang sama. Itu harusnya ada campuran tuh karena bedanya cuma yang sama aja. Oh, ini direvisi ya. Karena saya baca nih satu kalimat bilang begini, satu kalimat bilang beda lagi ya. Itu di revisi. Kemudian kesimpulan, saya membahas kesimpulan. Kesimpulan itu kan menjawab tujuan penelitian. Tujuan penelitian kalian udah apa aja? Sebetulnya nggak? Mengetahui efektivitas dari masing-masing POC, terus juga mengetahui pengaruh POC pada tanaman. Mempengaruhi pengaruh POC pada tanaman ya. Oke. Nah kalau begitu ada juga kan yang namanya kesimpulan itu. Nanti kalau menulis di kuliah ingat-ingat ya. Jadi kalau kesimpulan itu hanya menjawab tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya dua, kalau kesimpulan cuma ada dua. Jadi tujuan yang pertama adalah mengetahui Masing-masing POC. efektivitas masing-masing POC. Berarti jawaban dari tujuan itu apa? Mana yang paling efektif? Berarti kesimpulan yang pertama adalah kesimpulan penelitian ini POC yang paling efektif adalah POC dari cangkang telur. Itu kesimpulan yang pertama. Lalu tujuan yang kedua?
mengetahui pengaruh POC pada tanaman. Oke, mengetahui pengaruh POC pada tanaman teman. Dari hasil penelitian kamu pengaruhnya apa yang kamu lihat secara general? Ada yang baik tapi ada juga yang Oke, berarti POC dengan bahan tertentu ternyata membantu pertumbuhan, tetapi POC yang bahannya tertentu itu bisa malah memburuk pertumbuhan. Jadi nanti diringkas ya kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan itu hanya menjawab tujuan, tidak boleh muter-muter. Oke? Oke, itu saja dari saya. Nanti catatannya tentang minuman saja. Kayak di sini nih, kamu di jurnal menampilkan 2 grafik. Satu grafiknya nggak ada namanya. Ini nanti saya kasih catatannya kalian kan. Nggak ada namanya. Kemudian setelah grafik kamu kasih foto-foto banyak kan. Nah foto-fotonya ini penyajiannya kurang sistematis, nggak relevan sama pembahasan. Jadi kalau bisa, harus bisa sih. Jadi grafik jelasin masuk grafiknya apa, gambar jelasin masuk gambarnya apa. Jadi jangan asal tempel di sini, nanti mereka nggak tahu definisinya apa. Terus penyajian data lebih sistematis lagi, dan terakhir tujuan pustaka yang kalian tentang tahapan POC, hidrolisis, asidogenesis, archenogenesis, ingat ya, itu diringkas aja ya. Itu diringkas saja karena itu kayak teori banget banyak. Jadi memang berdasarkan tapi diringkas supaya pembaca tuh tahu oh tahapan ini hasilnya ini, tahapan ini hasilnya ini. Ya, oke, itu saja dari saya. Terima kasih dan sukses untuk Oke, terima kasih. Kita mulai dari abstrak ya. Saya hanya melihat dari sisi bahasa. Jadi dari sisi abstrak, coba kalian lihat lagi. Situ sepertinya kalian lupa bahwa mencantumkan kata kunci. Kata kuncinya apa? Jadi orang itu biar nggak bingung. Oh ini apa? Ini apa? Poin-poinnya apa? Gitu ya. Entah itu yang 3 atau 4, tapi itu selalu diulang-ulang di jurnal kalian, selalu muncul. Lalu itu menjadi apa ya istilahnya? Oh ini berarti nanti akan muncul di next halaman berikutnya. Jadi itu harus dimunculkan. Itu memang wajib ya. Lupa saya baru tahu ya. Lalu masih di halaman 2 ya, di kolom 2 yang kanan kita lihat cangkang telur kolom kanan ya. Setelah kata Zeng DKK tahun 2015 yang ketemu di tengah ya. Cangkang telur mengandung CaCO3 yang dapat memberikan dampak negatif dalam data. Ketika seorang awam yang membaca ini, saya nggak tahu itu apa CaCO3. Ya, bahkan seorang profesor yang mungkin tidak mengetahui hal itu, tidak ada kecimpung di supaya tidak ada. Apakah ini juga masuk dalam bagian dari kata kunci tadi? Ya, itu memang harus dicatatkan juga secara singkat. Mungkin CaCO3 itu apa? Lalu berikutnya itu akan muncul lagi orang tahu oh CaCO3 itu apa itu? Nah, apakah kalian tahu CaCO3 itu harus tahu? Nah, itu bahasa yang lebih akrab di telinga kan itu kalsium karbonat kan. Kalau itu nggak tahu nih karena itu bukan anak IPA kan, apaan nih? Ya. Itu jadi harus dimunculkan saja kalsium karbonat apa. Lalu yang berikutnya halaman 3 ada term yang halaman 3 di paragraf kedua dan terakhir ya. Paragraf kedua yang terakhir itu mulai kalimatnya ya, pertumbuhan anak
pertambahan massa yang irreversible. Sudah ketemu? Ya. Itu juga term yang saya kira perlu diganti dengan term yang lebih lazim dipakai, ya. Jadi itu orang apa sih itu? Apa artinya? Bisa berubah ya kan ya, yang vakum gitu. Jadi itu juga tolong di sampaikan. Selanjutnya penulisan di halaman 5 itu apa ya? Kayak resep ya. Rumus-rumus apa tuh? C6H1 solusinya apa ini? Nah, itu boleh lah seperti itu, tapi harus rapi, itu dimasukin ke dalam dikit gitu. Supaya orang jadi fokus, oh ini adalah satu hal yang masih mengacu di poin sebelumnya, ya. Penulisannya itu juga di halaman 5 itu banyak tuh, ada yang di asiogenesis itu juga ada rumusan-rumusan itu kan di bagian itu, lalu di poin ketiga juga demikian. Nanti penulisannya agak dimajukan itu, ya, terutama yang di situ semuanya itu. Jadi yang TH3, TH2 begitu. Lalu yang di sebelah kanan, di bawah kanan bisa nanti dimasukin ke manuskrip. Jadi kayak pakai langsung. Iya, ya itu pokoknya agak sedikit beda, tidak sama dengan di atas menurut saya. Lalu berikutnya, ini ada lagi juga halaman 6. Sebentar lagi selesai. Halaman 6 itu akarnya mengatakan pembuatan pupuk organik cair VOC dilakukan pada tanggal 26 November tengah ya, di tengah. Oke, nggak ketemu? 26 November sampai dengan 10 Desember. Penyemaian benih tomat, bla 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 itu seorang apa itu akan dilakukan pada. Nah, ini yang sebenarnya sudah terjadi. So harus ditulis dilakukan karena ini sudah terjadi. Karena ini sebuah berita kan. Sudah. Ya. Lalu sebelah kanan itu ada term lagi yang juga itu orang awam tidak tahu itu artinya apa. Di atas ada EM4. EM4. Saya tahu karena saya tadi buka Google. Oh ini pupuk toh? Atau apa? Nah, tadi. Maka kita harus di situ ibu oh ini pupuk kali ya. Nah, itu hanya mbak saya, maka diperjelas EM4 itu apa? Singkatannya. Iya, maksudnya itu harus jelas itu di situ. Memang kita mengasumsikan orang yang membaca itu tahu, gitu ya. Orang awam itu. Di halaman 7 itu juga ada EM4 muncul lagi. Ya. Saya kira secara umum sudah tidak ada hal-hal yang berarti. Lalu bahasanya sudah cukup baik, tidak saya lihat tidak perlu dikoreksi dari segi bahasanya. Itu saja. Terima kasih untuk jadi efisien ya. Ya. Terima kasih Bu Dwi dan Bu Maria atas senarionya. Sekarang kami silakan pada para audiens untuk memberikan pertanyaan dari kelompok ini. Akan diberi waktu selama 5 menit. Mungkin teman-teman dari kelompok ini, mungkin dari orang tua, ada yang nanya, dalam penelitian ini kan ada objek
Jadi seperti untuk telur dan juga cangkang telur dan juga kulit nanas. Pemilihan buah dan telur tersebut itu disebabkan karena satu, konsumsinya, tingkat konsumsinya yang cukup tinggi di Indonesia, dan kedua, lebih ke komposisi kandungannya, di mana kulit nanas itu kita menekankan pada nitrogen dan juga cangkang telur pada kalsium. Lalu kedua, untuk memastikan agar tidak ada faktor lain yang mempengaruhi penelitian, kami melakukan dua hal. Satu, dengan menggunakan rumus Federer dan menentukan sampel minimal pada setiap perlakuan. Karena tadi kita masukkan, ketika dimasukkan rumusnya dapat kalau minimal setiap perlakuan butuh 6 sampel. Dan itu pertama berguna untuk memastikan agar tidak ada faktor kebetulan yang terjadi. Lalu kedua, kita juga memaksimalkan variabel kontrolnya dengan pertama melakukan penelitian ini di tempat yang sama. Maka salah satu faktor seperti matahari, keberadaan matahari, curah hujan itu tidak mempengaruhi skema. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain dari audiens? Jika tidak ada, kita menanggap boleh bersama menjalankan. Baik, kalau begitu, baiklah. Sekarang tiba kita di pertanyaan ini. Malah kita beri tepuk tangan meriah dari kelompok. Sebelum kita menutup ini, apakah dari kelompok ada kata-kata penutup? Ini selesai. Baik, itu terima kasih semuanya atas kehadiran Bapak Ibu guru, orang tua dan teman-teman hari ini. Profisiat pada kelompok 1. Semangat terus kedepannya. Kami dari tim moderator tulis minta maaf bila terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.